Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Selamat ya buat lo yang udah bagi-bagi THR untuk orang tua, ortu, anak, ponakan atau tetangga dari hasil cuan saham. Selamat merayakan hari kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau lo bagi-bagi THR-nya banyak dari profit capital gain di pasar saham, kemungkinan besar modal lo jual beli saham juga gede. Berapa modal yang lo bawa ke pasar saham? Jangan sempat mikir duit lo udah banyak ya saat lo masuk pasar saham. Ada orang yang berkali-kali lipat punya duit lebih besar dari lo. Lo bisa bayangin nggak dua orang pedagang saham kelas paus di dunia kalau jual beli saham? Sebut dua contoh, Elon Musk dan Warren Buffett. Elon diberitakan beli saham Twitter senilai 44 US dollar atau sekitar 634 triliun di bulan April 2022. Si Elon juga jualan hampir 4 miliar dolar Amerika Serikat sahamnya di Tesla atau sekitar 58 triliun di tahun ini. Sementara Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway beli saham bersih sekitar 51 miliar US dollar pada kuartal pertama tahun ini. Kalau dirupiahin ya sekitar 741 triliun. Gimana? Enak kan dengernya? Jual beli saham puluhan bahkan ratusan triliun. Duit gue berasa kayak debu di dapur. Nah, bagi lo yang baru masuk pasar saham dengan niat mau dapet cuan lebar, lo sebaiknya paham, lo bukannya untung, malah duit lo bisa hilang. Gak tanggung-tanggung lebih dari 20% cuman dalam waktu 5 hari doang. Ilustrasinya, lo masuk pasar saham beli 5 saham emiten. Habis lo beli harganya turun lebih dari 20%. Maka duit lo bisa hilang banyak cuman dalam waktu seminggu. Kok bisa? Bagi lo yang baru masuk pasar saham dan kebetulan beli saham yang gue sebutin ini, coba aja lo liatin akun sekuritas lo. Apa nggak sakit mata lo di hari lebaran? Selama sepekan kurun waktu 22 sampai dengan 28 April 2022 setidaknya ada 7 emiten yang harga sahamnya turun lebih dari 20%. Gue bisa sebutin satu-satu. Pertama, saham PT Falmaco Norwoven Industri Tbk, kode sahamnya FLMC, turun dari 124 perak ke harga 80 perak atau jeblos turun minus 35,48%. 2. PT Krida Jaringan Nusantara Tbk, kode sahamnya KJEN, ambruk minus 30% dari harga 180 ke harga Rp126. 3. Harapan Duta Pertiwi, kode sahamnya HOPE, ambrol minus 29,39%. Kalau lu beli di harga 228, maka harga sahamnya per Kamis sebelum libur udah 161 perak. 4. PT Nusantara Almazia Tbk, kode sahamnya NZIA, lesu turun minus 29,13% dari harga Rp206 ke harga Rp146 perak. 5. PT Sunindo Adi Persada Tbk, kode sahamnya TOYS, Toys, turun minus 27,94% ke harga Rp147 dari Rp204. 6. PT Sarana Sentral Baja Tama Tbk, kode sahamnya Baja, turun minus 23,87%. Harga Baja sudah Rp236, turun dari Rp310 perak. 7. PT MNC Energy Investment atau kode sahamnya IATA, turun minus 23,48% dari harga Rp264 perak ke harga Rp202. Gua nggak bosen bilang dan ulang, kalau lo masuk pasar saham dan beli sebuah saham di harga berapapun, lo sebaiknya ingat sudah ada pedagang saham yang lain yang beli itu saham sebelum lo beli dengan harga yang lebih murah dari yang lo beli. Menurut gue nih, mungkin menurut lo beda ya. Ada dua alasan utama kenapa para pedagang saham newbie, newcomer, pemula seneng banget jual beli saham yang volatility
volatilitasnya tinggi, bahkan sangat-sangat tinggi. Yang pertama, modalnya tipis. 7 emiten yang gue sebut tadi misalnya, harganya berkisar 100 perak sampai dengan 500 rupiah. Ini juga yang jadi alasan kenapa pedagang besar, tukang copet, scalper seneng masuk ke saham-saham di bawah harga gope. Apalagi kalau market capnya kecil, karena lebih mudah naik nurunin harganya. Pedagang saham lokal mana sanggup berhari-hari naikin saham BBCA atau saham Telkom. Alasan kedua, berharap dapat cuan lebar dalam waktu sebentar, per detik atau per menit. Nah, harapan lo aja udah keliru. Gimana cara modal tipis bisa cuan lebar? Gue kasih tahu ya makna scalping itu. Scalping adalah sebuah style, gaya, atau teknik perdagangan saham yang mengkhususkan diri dalam mengambil untung dari perubahan harga kecil dan menghasilkan keuntungan cepat dari penjualan kembali saham yang baru dibeli. Jadi kalau mau cuan lebar, nggak bisa modal tipis kecuali lo dalam sehari bisa profit terus berulang-ulang kali di saham yang volatilitasnya tinggi. Bisa lo. Scalping ini teknik spesifik, memprioritaskan membuat volume yang tinggi dari keuntungan yang kecil. Naik 1-2% aja harus langsung dijual. Karenanya teknik ini juga mewajibkan pedagang saham untuk cepat keluar atau cut loss. Karena satu aja kerugian besar bisa menghilangkan banyak keuntungan kecil yang lo dapetin sebelumnya. Sadar nggak lo? Channel YouTube tentang saham banyak yang isinya ngajarin lo jadi tukang copet, ngajarin teknik scalping. Kompetisi yang disponsorin perusahaan-perusahaan sekuritas, modal mirai aset, bikin lo juga semangat buat cuan segede-gedenya dalam waktu singkat. Bahkan nggak sedikit YouTuber ngasih saran lo bisa hidup dan mencari nafkah sebagai full time trader atau day trader di pasar saham. Lo nggak bakalan bisa cuan keluar masuk dalam waktu hitungan detik kalau lo jual beli saham BMRI atau BBNI. Bener nggak? Nah, dua alasan itu kenapa newcomer para pedagang saham pemula milih saham emiten yang volatilitasnya tinggi bahkan ekstrim naik turun harga sahamnya. Nah, beda cerita lagi kalau para pedagang saham kawakan dan modal gede yang masuk ke saham yang volatilitasnya tinggi. Ini paus hiu lokal pengen makanin lo planktonik yang melayang-layang di perairan dan berukuran sangat kecil. Maaf ya, para pedagang saham newbie, pemula, modal tipis itu ibaratnya bagi para paus hiu kayak eupausit, kapepoda, atau telur dan larva ikan serta cumi-cumi yang jadi santapan dan makanan paus hiu sehari-hari. Kalau gua paling takut tuh kalau jual beli saham yang volatilitasnya tinggi banget. Kalau lu gimana? Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.